Halo Sobat Kreatif, kali ini kita bertemu kembali dalam tutorial Photoshop pemula, di mana di video saya sebelumnya saya coba membuat sebuah lemari dalam bentuk 2 dimensi. Kali ini saya akan membuat 3 dimensi tampak satu sisi sebuah rumah. Nanti teman-teman akan coba melihat bagaimana efek-efek sederhana dari membuat 3D gambar rumah tersebut. Dan di sini saya sudah siapkan sebelumnya gambar rumah dalam bentuk outline. Dan elemen-elemen yang saya perlukan seperti genteng, ubin, batu, pohon, sebelumnya sudah saya persiapkan, sudah saya download dalam bentuk PNG agar memudahkan kita untuk menempatkan bagian-bagian tersebut berada di posisi masing-masing. Setelah kita melakukan gambar outline, sekarang saya mulai dengan memakai tools Magic, memilih beberapa objek-objek kosong untuk saya tempatkan sebuah warna. Teman-teman boleh tekan shift apabila ingin menambahkan beberapa magic tool pada bagian-bagian kosong tertentu. Nah, ini dia teman-teman ya. Langkah berikutnya tentunya saya akan coba memberikan sentuhan sebuah warna dengan pen buket. Oke, langsung saja saya klik. Nah, untuk membuat warna tersebut saya persiapkan dalam satu layer teman-teman. Oke, perhatikan langkah-langkahnya, perhatikan tool-tool apa yang akan saya pergunakan. Kita coba mulai dari mengambil genteng ya teman-teman. Langsung drag saja genteng tersebut. Oke, pastikan ukurannya dulu teman-teman agar sesuai skalanya. Nah, ini sebuah gambar genteng ya teman-teman. Saya akan copy paste aja terus, di drag secara otomatis. Saya drag lagi, saya sesuaikan besarannya. Saya perkirakan bahwa luas genteng di atas pastinya persegi panjang. Setelah saya copy, oke teman-teman. Nah, tempatkan salah satu ujung objek tersebut. Lihat teman-teman ya, tempatkan salah satu ujung objek tersebut pada pojok. Oke, kemudian tentunya kita akan mempergunakan transform scale atau distort. Oke, kita cukup tarik saja ujung-ujungnya, tempatkan sampai menutup ruang kosong pada objek genteng di atas. Nah, ini langkah pertama ya teman-teman. Kita coba menempatkan objek genteng di atas. Selanjutnya tentunya dengan perintah yang sama kita juga bisa melakukan objek genteng tersebut pada berikutnya. Sama seperti sebelumnya, saya akan membuat sebuah skala dulu. Skala ini pastinya berbentuk hampir segi 4 ya teman-teman. Kita pastikan dulu, copy, drag langsung, diseleksi, di drag langsung. Oke, langsung tempatkan pada ujung. Kita lihat posisi dari genteng tersebut sepertinya berbentuk persegi ya teman-teman. Setelah itu kita sama dengan perintah sebelumnya, kita tarik beberapa ujungnya, tempatkan. Nah, di sini kita tarik bagian bawah.
Oke, setelah itu akan kita buang bagian-bagian yang tidak perlu dengan cara opacity-nya kita kecilkan dulu agar terlihat bagian mana yang harus kita buang. Setelah posisinya pas, kita ambil seleksi atau lasso, kita buang bagian-bagian dengan menekan delete. Satu persatu kita buang dengan menekan delete. Oke, kemudian pastinya kita kembalikan lagi. Oke, sekarang sudah terlihat bagian genteng ya teman-teman. Selanjutnya kita coba tempatkan beberapa bagian batu alam ini. Langsung drag saja teman-teman. Kita tutup dulu. Oke, langsung bikin skala secara proporsional besaran batu alam tersebut yang akan kita tempatkan. Tentunya sama ya teman-teman seperti semula, bahwa kita langsung pilih pada seleksi, drag, dan dia akan membuat duplikat. Kemudian saya copy lagi. Oke, terus saya bawa ke bawah untuk menduplikatnya. Terus satu lagi. Oke, nah ini dia teman-teman. Setelah itu kita tempatkan sama seperti perintah sebelumnya. Kita ambil secara proporsional dulu ya teman-teman, yaitu dengan melakukan Ctrl J pada objek tersebut, atau kita bisa langsung cut saja sesuai ukurannya. Kemudian kita turunkan opacity-nya agar terlihat di bagian-bagian mana yang harus kita buang. Kita pergunakan transform pada distort, tarik ujung-ujungnya secara proporsional untuk ditempatkan di bagian yang kosong tadi. Nah ini dia teman-teman ya, setelah terlihat bentuknya menempatkan pada posisi ruang kosong, langkah berikutnya sama, kita akan buang bagian-bagian yang tidak perlu. Pakailah lasso, seleksi, langsung kita cut yang tidak kita perlukan. Lalu kita kembalikan opacity-nya. Kemudian untuk batu alam yang kita tempatkan di sebelahnya, tentu kita ambil lagi. Oke, dengan mempergunakan seleksi lalu Ctrl J, terus tempatkan di posisi ruang kosong, letakkan dulu ujungnya, kemudian transform, distort, kita sesuaikan dengan ukuran secara proporsional. Nah, tutup bagian yang kosong pada tembok sebelahnya ya teman-teman. Perhatikan langkah-langkahnya agar terlihat seperti nyata. Oke, sekarang kita coba untuk membuang bagian-bagian yang tidak kita butuhkan.
Semua penempatan objek pastinya sama ya teman-teman. Apapun objeknya, kita bisa cari di Google, di download, searching bagian-bagian apa yang kita perlukan, di save dalam bentuk PNG. Nah, ini tentunya bagian tembok sebelah ini butuh cahaya gelap ya teman-teman, agar terjadi pembeda antara batu alam yang depan dan di sampingnya. Sekarang kita coba tempatkan batu alam berikutnya. Oke, kita sesuaikan juga skalanya. Langsung kita copy, drag, mempergunakan seleksi. Perhatikan ya teman-teman, tentunya kita pastikan posisinya harus sesuai. Oke, langsung pada posisi tersebut kita lakukan transform, distort. Kita tarik beberapa ujung-ujungnya, menempatkan bagian ruang kosong. Kemudian kita seleksi bagian-bagian yang tidak kita butuhkan, langsung delete. Oke, demikian juga di sebelahnya ya teman-teman. Nah, setelah itu normalkan kembali opacity-nya. Sekarang tembok yang kedua atau batu alam yang kedua kita coba tempatkan lagi. Sama seperti sebelumnya, kita akan turunkan opacity-nya. Setelah itu kita buang bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Cara membuat gambar 3D pada Photoshop ini tentunya sangat sederhana sekali. Ini khususnya untuk para pemula ya teman-teman. Teman-teman yang baru belajar tentang Photoshop, bagaimana cara menempatkan sebuah efek-efek untuk dijadikan gambar sebuah rumah dalam bentuk 3D. Nah, sama juga saya sebelumnya telah membuat sebuah batu yang akan ditempatkan untuk membuat variasi dari rumah tersebut. Saya coba rubah warnanya kepada abu-abu atau grayscale. Penempatannya sama ya teman-teman seperti semula. Kita posisikan secara proporsional dengan mempergunakan edit transform pada distort. Semuanya kita tempatkan satu persatu sesuai keinginan, dan teman-teman bisa pilih dalam bentuk apa variasi-variasi bangunan rumah tersebut. Teman-teman bisa bikin secara manual di Photoshop, atau mungkin teman-teman cari clip art atau gambar-gambar yang telah tersedia di
pencarian di Google ya teman-teman. Apabila teman-teman tidak menemukan dalam bentuk PNG, teman-teman harus membuat sebuah croppingan pada objek tersebut. Setelah semuanya dipersiapkan, baru elemen-elemennya kita tempatkan. Dan tutorial ini mungkin akan teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Teman-teman berkeinginan seperti apa variasi daripada bangunan rumah tersebut. Teman-teman bisa merubah warna atau mengganti warna ataupun genteng dalam bentuk genteng yang lain. Oke, sekarang saya lupa tadi teman-teman, saya tempatkan lagi. Ini ada satu tempat semacam tanaman ya, tempat tanaman. Akan coba saya kasih juga sentuhan daripada batu alam. Dengan perintah sebelumnya juga sama ya teman-teman, tetap. Dan ini cukup sederhana sekali cara membuat gambar 3D pada Photoshop. Langkah-langkah yang saya pergunakan tidak terlalu banyak ya teman-teman. Tools yang saya pakai pun tidak terlalu banyak. Saya hanya bermain di sekitar lasso, pad, paint, brush. Nah, ini bagian pintu. Sesuaikan posisinya. Sehingga menutupin daripada outline tersebut. Ini untuk gambar pintu. Kita coba tempatkan secara proporsional agar terlihat lebih menyatu. Buang yang tidak kita perlukan. Oke, normalkan kembali. Setelah itu saya juga telah siapkan sebuah daun jendela teman-teman. Drag langsung. Sama juga perintahnya, teman-teman cukup membuat skala, kemudian tempatkan pada bidang secara proporsional dengan melakukan distort. Oke. Teman-teman bisa menambahkan apa aja, baik itu tanaman, lampu, ataupun daun pintu atau jendela yang lebih modern. Kita bisa lakukan sesuai selera kita. Ya, untuk jendela yang kedua saya coba tempatkan kembali di sebelahnya. Perhatikan ya teman-teman, agar terlihat secara proporsional peletakannya, teman-teman harus perhitungkan besar kecilnya atau skalanya pada penempatan di sisi bagian belakang.
berarti kita harus membuat skalanya lebih kecil. Oke, langsung kita buang pakai selection lasso, delete. Ikutin langkah-langkah ini teman-teman, kembangkan kemudian bagaimana cara penggunaan efek-efeknya. Ikutin terus teman-teman ya. Satu persatu saya akan membuat sebuah penempatan efek-efek atau elemen-elemen yang sesuai selera kita. Di sini saya tidak banyak melakukan efek ya teman-teman. Di sini saya hanya coba membuat sebuah gambar sederhana. Nanti di pelajaran berikutnya, tutorial berikutnya, saya akan membuat sebuah efek-efek bagaimana terlihat efek lampu, cahaya dalam ruangan. Sementara tutorial ini hanyalah berupa penempatan elemen-elemen secara sederhana. Efek-efek cahaya ataupun dimensi lightingnya semua nanti akan ada tutorial berikutnya. Nah, ini untuk posisi ubin. Saya pilih ubin warna coklat. Satu persatu tempatkan pada bidang yang kosong sesuai elemen yang dibutuhkan. Sama perintah sebelumnya teman-teman. Dan di bagian-bagian ini tentunya teman-teman agak sedikit berhati-hati ya, karena skalanya terlalu kecil sehingga ketika teman-teman melakukan transform pada distor, teman-teman pasti sering terlepas ya ketika teman-teman menempatkan ujung daripada objek tersebut. Nah, ini dia teman-teman, sudah terlihat. Tinggal kita buang yang kita tidak perlukan, langsung saja delete. Kemudian normalkan kembali opacity-nya. Sekarang saya coba mengambil ubin yang kedua. Saya rubah menjadi warna abu-abu. Ini saya break dulu teman-teman agar teksturnya lebih terlihat. Oke, saya copy lagi. Kemudian kita scale ya, sesuaikan dengan besaran ubin secara proporsional. Nah, tentunya kita tarik mengarah ke belakang terus teman-teman ya, bahwa pola ubin tersebut tentunya mengarah ke belakang. Tarik saja. Oke, tarik, kemudian tempatkan pada posisi secara proporsional.
Sekarang buang bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Oke, kembalikan posisi normal. Nah, ini dia teman-teman, mulai terlihat satu persatu tertutup semua elemen-elemen elemen-elemen yang menempatkan bangunan rumah tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Semua satu persatu kita coba tutup. Saya coba menempatkan sebuah lampu teras ya. Teman-teman bisa pilih ya agar angle-nya sesuai dengan bentuk tampilan depan daripada rumah. Nah, di sini saya coba membuat sebuah list. Oke. Atau profil ya, lebih dikenal sebuah profil. Sebab elemennya nanti adalah kaca. Kita bikin sebuah profil atau list pada penempatan kaca tersebut. Untuk melakukan ini tentunya sangat sederhana ya teman-teman. Ketika kita udah persiapkan sebuah list atau profil, teman-teman boleh tarik atau tempatkan pada posisi dimana sudah kita siapkan dalam bentuk outline. Langsung kita pergunakan rotate ya atau rotasi, atau kita pergunakan sama sebelumnya edit transform pada distort. Sekali lagi ya teman-teman, bahwa membuat gambar 3D di Photoshop ini saya tidak banyak mempergunakan efek-efek lighting. Saya hanya membuat sebuah tutorial bagaimana untuk teman-teman bisa belajar menempatkan elemen-elemen daripada sebuah rumah. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya bagaimana membuat sebuah cahaya, efek-efek lighting pada tembok ataupun ruangan. Dan pelajaran berikutnya nanti atau tutorial berikutnya kita next akan bertemu lagi bagaimana cara membuat sebuah efek daripada cahaya. Sementara untuk tutorial ini sekali lagi teman-teman ya, ini tutorial khususnya untuk para pemula ya teman-teman ya, khususnya untuk para pemula, bukan untuk profesional. Jadi teman-teman hanya mendapatkan sebuah tutorial bagaimana menempatkan elemen-elemen yang dibutuhkan sebuah bangunan.
Kita buang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Usahakan agar terlihat seperti list yang sebenarnya, terutama khususnya pada pojok-pojokannya kita sesuaikan agar terlihat menyiku. Ini untuk list yang kedua, teman-teman. Oke, teman-teman langsung aja copy, buat sebuah list yang vertikal dan horizontal, langsung tempatkan. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang langkah berikutnya, saya akan coba mengambil elemen-elemen lain sebuah batu alam lagi, teman-temannya. Tadi saya terlupakan bahwa tiang ini juga harus ditempatkan sebuah elemen batu alam, sama seperti sebelumnya, dengan melakukan seleksi langsung pergunakan tool move, drag ke atas. Oke teman-teman, elemen berikutnya yaitu ubin yang kedua, teman-teman ya. Tadi kita sempat terlupakan ya, beberapa ubin seharusnya di depan teras itu kita kasih juga ya teman-teman. Nah, saya coba sap dulu teman-teman ya, saya sap supaya tekstur daripada ubin ketika kita perkecil tetap tegas. Kita coba rubah warna teman-teman ya. Pada hue saturation kita pilih, oke. Ingat teman-teman ya, pastikan dulu skalanya, besaran ubin yang kita tempatkan, baru setelah itu kita posisikan sesuai ruang kosong dengan cara melakukan edit di store pada transform, di store langsung tarik ujungnya.
kita tarik lebih ya teman-teman, agar posisi ubin terlihat benar-benar proporsional. Kemudian kita langsung opacity-nya turunin agar terlihat bagian-bagian yang harus kita buang. Kita pergunakan lasso. Oke, langsung delete. Normalkan kembali. Oke, perhatikan ya teman-teman, masih terpisah list outline dengan colornya. Nah, untuk warna-warna profil daripada tembok ini kita cukup pakai fine bucket dengan memilih color, langsung klik pada posisi yang kita inginkan. Dan ini kita masuk pada layer outline-nya teman-teman, agar ketika kita memberikan warna, dia langsung akan dibatasi oleh outline tersebut, jadi tidak melebar ke kiri atau ke kanan. Posisi layar pada outline langsung kita ambil color, klik satu persatu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat elemen-elemen berikutnya seperti pohon. Pastinya kita tempatkan di bagian depan ya teman-teman, pohon ini di layar terdepan. Ini ada beberapa yang udah saya save di komputer, langsung saya tempatkan sebuah pohon palem. Dan ada elemen-elemen tanaman pagar ya teman-teman. Kita sesuaikan besarannya secara proporsional. Satu persatu kita copy, drag ke sebelah kiri, terus seakan-akan tanaman ini adalah khusus tanaman yang disusun atau ditanam sengaja di depan rumah. Semakin ke arah kiri tentunya kita kecilkan ya teman-teman. Setelah itu kita coba tarik dari keseluruhan tanaman pagar tersebut, kita tempatkan. Kita boleh tambahkan beberapa
yang ada bunganya. Nah, penempatannya kita boleh acak, kita sesuaikan aja. Elemen-elemen ini semua pastinya bisa kita searching ya teman-teman di Google, banyak sekali. Tinggal kita pilih kita mau tanaman apa yang akan kita tempatkan. Elemen berikutnya sebuah mobil. Pastikan skalanya sesuai secara proporsional. Teman-teman boleh mempergunakan wrap ya apabila posisi mobil masih kurang proporsional pada bidang yang ingin kita tempatkan. Hanya saja mempergunakan wrap ini hati-hati ya teman-teman, kita tidak boleh mempergunakan secara frontal. Pelan-pelan kita hanya dapat melakukan sedikit demi sedikit. Kemudian kita buang bagian-bagian yang tidak kita perlukan, sama seperti sebelumnya. Sudah mulai terlihat ya sebuah rumah teman-teman. Saya coba buat sebuah bayangan di bawah mobil, bayangan gelap. Saya bikin kotak saja teman-teman. Saya bikin kotak, langsung saya tuangkan warna hitam. Tentunya saya bikin layer baru di bawah layer mobil. Oke, setelah itu bayangan atau shadow yang tidak kita butuhkan langsung buang saja. Turunkan sedikit opacity-nya. Nah, saya coba membuat sebuah gradient atau blur ya teman-teman pada pinggiran bayangan shadow tadi. Tentunya sebuah bayangan akan lebih terang di bagian luar dan lebih gelap di arah bagian dalam. Saya sapukan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Saya sudah siapkan juga sebuah background bernuansa langit biru. Saya tempatkan di bagian belakang layar paling bawah. Dan untuk bagian land atau bagian bawahnya saya berikan sebuah gradasi aja ya teman-teman. Oke. Kita sesuaikan. Saya tempatkan pohon di belakang rumah dengan copy aja teman-teman pohon yang sebelumnya. Teman-teman boleh melakukan Ctrl J atau langsung pada tool move teman-teman drag saja. Nah, ini masih terlihat tembus ya teman-teman ke background langit tadi. Maka saya coba tutup
bagian-bagian tersebut dengan warna putih. Masih dalam posisi layer outline teman-teman ya, sehingga teman-teman ketika menuangkan sebuah warna, dia tetap tidak keluar, tetap masih di dalam area outline. Nah, ini gradient tadi ya teman-teman, yang coba saya hapus, masih tembus. Sudah mulai terlihat bentuk 3D nya ya teman-teman, bentuk 3D tampak satu muka. Apabila teman-teman menginginkan sebuah pohon lebih lebat atau lebih rame, teman-teman tinggal copy saja, sama seperti sebelumnya mempergunakan seleksi. Nah, di sini saya akan membuat efek dari shadow yang sederhana ya teman-teman. Di bagian-bagian tertentu akan saya berikan kesan gelap dengan mempergunakan brush tool. Warna-warna gelap saya sapukan di beberapa bagian-bagian. Dan di tutorial selanjutnya nanti teman-teman kita akan coba belajar membuat sebuah efek-efek daripada cahaya, efek-efek lighting daripada tembok, efek-efek daripada dalam ruang, efek-efek lampu. Tutorial sederhana ini saya hanya coba menyampaikan bagaimana menempatkan elemen-elemen untuk sebuah bangunan rumah. Jadi efek-efek ini saya hanya bermain pada gradasi aja ya teman-teman. Kita sapukan pelan-pelan, tentunya teman-teman opacity-nya kita turunin ya, bermain tipis-tipis saja. Jadi akan membentuk antara tembok sebelah, tembok depan, ketika ada sebuah efek gelap. Untuk sementara tutorial ini saya berikan sebuah warna-warna saja ya teman-teman. Tutorial berikutnya nanti bagaimana caranya membuat tampilan seakan-akan bahwa ada ruang di dalam rumah tersebut, akan terlihat horden, kursi, efek-efek lampu. Tutorial ini pelajaran dasar bagaimana menempatkan elemen-elemen pada sebuah bangunan rumah agar terlihat berdimensi atau 3D. Nah, kita bisa rubah warnanya teman-teman apabila kurang sesuai dengan selera. Kemungkinan abu-abu ini lebih hidup lagi ya teman-teman daripada kuning tadi. Oke. Profil daripada tembok saya coba berikan warna hitam. Baik teman-teman, tutorial ini cukup sederhana ya teman-teman, dan hasilnya mulai terlihat. Dan semoga dengan
tutorial ini teman-teman bisa mengembangkan ke depannya bagaimana menempatkan elemen-elemen daripada sebuah properti rumah ya teman-teman. Tutorial berikutnya kita akan ketemu lagi bagaimana menempatkan cahaya-cahaya, efek-efek lighting lainnya. Dengan tutorial ini semoga teman-teman tetap semangat ya untuk terus belajar dan belajar. Ikutin terus tutorial saya di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman bunyikan lonceng, subscribe, like, dan share ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi daripada video berikutnya. Terima kasih.